Selamat pagi. Victory Kids. Yes, yes, yes. Victory Kids. Yesus. Yes. Anak-anak, apa kabar hari ini? Walau bersyukur ya, walaupun kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Maret. Berarti sudah hampir 1 tahun kita nggak berjumpa ya di gereja. Tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita bersyukur, kita masih bisa beribadah, walaupun beribadah di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, walaupun semuanya di rumah, tapi Lause harapkan pada hari ini kita siap memuji Tuhan, kita siap beribadah, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Semua anak-anak duduk yang sopan, jangan lupa kita siapkan Alkitab kita ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala pujian kita, segala syukur kita, segala hormat kita hanya untuk Tuhan kita. Kita memuji nama Tuhan selalu, memuji nama Tuhan seumur hidup kita. Kita nyanyikan pujian, mari memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita mau menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari, Lause mengajak kita semua untuk berdoa, tangan dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan memberkati kami. Kami boleh melakukan aktivitas kami sampai dengan hari ini. Kami boleh bersekolah, kami boleh belajar. Pada hari ini Tuhan, kami siap, kami rindu untuk memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau nanya. Anak-anak, ada seorang sahabat enggak? Ada ya, pasti ada. Lause juga ada sahabat. Tapi, kadang sahabat Lause ketika Lause cariin, bilangnya lagi belajar. Lause mau cerita, bilangnya lagi les. Aduh, Lause sedih. Anak-anak pernah ngalamin ya? Seperti Lause. Pernah? Pernah ya? Tapi pada pagi hari ini, lewat satu pujian ini, mengingatkan kita ada seorang sahabat.
sahabat selalu ada buat kita. Ketika kita lagi sakit, ketika kita lagi sehat, ketika kita lagi sedih, atau ketika kita lagi gembira, sahabat itu selalu setia. Dia selalu ada untuk kita. Kira-kira anak-anak tahu nggak? Siapa ya namanya? Siapa? Betul, namanya Yesus. Yuk, kita nyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya anak-anak tadi? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ulangi, siapa namanya tadi? Namanya Yesus. Benar, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku Yang setia. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, pada hari ini kita semua akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Christina. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk boleh menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sambil mempersiapkan hati kita mengangkat satu pujian, mintalah. Katakan, mintalah maka akan diberi padamu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu.
lagi. Mintalah kepada Tuhan, maka akan diberikan kepadamu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Shalom anak-anak Victory Kids semua. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Ya, matanya ditutup, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hati seperti tanah yang gembur yang siap ditaburi firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Anak-anak Victory Kids, anak-anak pernah nggak menemukan masalah dalam keseharian anak-anak? Apakah anak-anak setiap hari selalu bergembira? Ya, ada, pasti ada sukacita, ada gembira. Tapi pernah bersedih nggak? Atau pernah merasakan kesulitan, kesusahan? Pernah ya? Contohnya apa? Kalau sepikir, kalau anak-anak biasanya sering menemukan kesulitan pas belajar. Ya, mungkin soalnya sulit, PR-nya sulit, ya, menemukan kesulitan. Atau apa lagi? Oh, atau lagi sakit. Ya, kalau lagi sakit, perasaannya sedih, ya, biasanya apa yang anak-anak lakukan? Udah dibawa mama, udah dibawa papa ke dokter, tapi nggak sembuh juga. Wah, udah minum obat, udah dokter periksa, masih belum bisa sembuh. Apalagi ya anak-anak, kesulitan yang biasanya anak-anak hadapi, banyak ya? Banyak ya, entah itu sakit, entah itu kesulitan belajar, apalagi ya, entah menginginkan sesuatu. Wah, ada mainan bagus, saya mau itu. Tapi papa mama tidak bisa belikan, mungkin karena mainannya mahal. Atau apalagi ya, pengen jalan-jalan, tapi nggak bisa dilakukan karena sesuatu dan lain hal. Ya, banyak hal-hal yang mungkin kita perlukan, kita inginkan, tapi tidak bisa kita capai. Nah, anak-anak, ada loh cerita di Alkitab ya yang menceritakan tentang orang Israel yang menemukan kesulitan. Kesulitan seperti apakah itu? Dan apa yang mereka lakukan untuk menangani kesulitan mereka? Yuk, dengarkan cerita berikut ini ya. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh kelaparan. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Pada sore hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Keesokan paginya, terdapat banyak roti mana berwarna putih, rasanya seperti kue madu. Ketika siang hari, sisa mana yang tidak diambil terkena panas sinar matahari lalu mencair.
Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari ke-1 sampai ke-5. Roti harus dimakan hari itu juga. Jika disimpan untuk besok, maka roti itu berulat dan bau busuk. Tuhan memberikan hari ke-7 sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Lalu Musa berkata bahwa pada hari ke-6, orang Israel boleh mengambil setiap orangnya 2 mangkuk roti. 1 mangkuk roti mana untuk hari ini dan 1 mangkuk lagi disimpan dan dimasak untuk besok. Besoknya pada hari ke-7 yaitu hari Sabat, ternyata mana tersebut tidak bau dan tidak ada ulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan roti mana, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Akhirnya bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun. Victory Kids, sudah dengar ya cerita Alkitab tadi? Cerita tentang apa? Ya, orang Israel ya yang dalam perjalanannya dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan ya menemukan kesulitan. Apa kesulitannya anak-anak? Iya, mereka selalu mengeluh kelaparan karena mereka berjalan jauh ya melewati padang gurun yang di padang gurun itu tidak ada apa-apa, tidak ada pohon, tidak ada tanaman apapun. Ya, sulit menemukan makanan. Jadi mereka selalu mengeluh kelaparan. Nah, apa yang mereka lakukan anak-anak? Iya, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, ya, menemui Tuhan, ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, tahu nggak kesulitannya bangsa Israel? Pasti tahu ya. Iya, Tuhan mendengar keluhannya bangsa Israel, ya. Tuhan mendengar doanya Musa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Iya, Tuhan mengirimkan roti apa? Mana. Tadi dikatakan roti mana ini rasanya seperti apa? Iya, seperti rasa kue madu. Kira-kira enak gak ya? Madu itu rasanya gimana? Manis ya? Iya, manis. Nah, Tuhan berikan roti. Lalu pada sore hari, Tuhan berikan apa? Iya, Tuhan berikan bangsa Israel daging untuk dimakan. Daging apa itu? Ya, daging burung puyuh. Tiba-tiba sore hari datang burung puyuh segerombolan, ya, yang bisa ditangkap sama bangsa Israel lalu dimasak oleh mereka. Dan mereka boleh memakannya. Ya anak-anak, bangsa Israel menemui kesulitan lalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak? Seperti yang Lause tanyakan di awal. Pernah gak ya kita selama hidup ya setiap harinya menemukan kesulitan? Mungkin tidak tiap hari ya kita temui kesulitan, tapi Lause yakin kita yang namanya manusia pasti terkadang menemui kesulitan-kesulitan. Ya, nah apa yang kita lakukan anak-anak kalau kita menemui kesulitan? Ya, selain kita berusaha, misal kalau sakit kita berusaha apa? Ya, pergi ke dokter, minum obat, ya. Selain itu kita juga harus bisa ngapain? Iya, kita bisa berdoa. Kenapa? Kita yakin Tuhan kita adalah dokter segala dokter. Tuhan kita maha kuasa. Dia sanggup menyembuhkan kita. Ya, Tuhan bisa pakai obat yang kita minum, ya, sehingga bisa lebih sembuh dengan lebih cepat lagi. Oke, apalagi anak-anak temui kesulitan? Oh, kesulitan belajar. Aduh, sudah saya hafal rumusnya Lause, tapi nggak bisa ingat-ingat. Nah, anak-anak kalau saat menemui kesulitan, anak-anak boleh apa? Minta tolong sama Tuhan. Bagaimana caranya meminta kepada Tuhan? Minta pertolongan kepada Tuhan lewat apa? Iya, lewat berdoa. Anak-anak boleh berdoa, langsung berdoa.
Tuhan Yesus, tolong saya, besok saya mau ujian, bantu saya Tuhan, berikan saya hikmat kepandaian, sehingga saya boleh mengingat dan menghafal rumusnya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, kalau kita berdoa sama Tuhan, meminta kepada Tuhan, kira-kira Tuhan mau tolong kita enggak ya? Mau enggak ya? Wah, pasti mau. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kasih. Apalagi melihat anak-anaknya yang berdoa ketika menemui kesulitan. Tuhan Yesus pasti mau menolong kita. Ya, anak-anak harus percaya dan yakin. Ya, anak-anak ya. Nah, seperti ayat hafalan kita, ya. Yuk kita baca ayat hafalan kita. Ada di Ulangan pasal 31 ayat 6. Ulangan pasal 31 ayat 6. Yuk yang di rumah buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya anak-anak, ini janji Tuhan kita loh. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita selalu. Baik di dalam kesulitan kita apapun juga. Ya anak-anak ya, ingat dan percaya bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu peduli. Tuhan yang selalu menolong kita. Tinggal satu saja yang harus kita perbuat. Apa itu anak-anak? Ya, kita berdoa meminta kepada Tuhan. Ya anak-anak, Tuhan pasti akan menjawab dan mengabulkan doa kita sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Oke anak-anak, mari kita masuk di dalam doa. Kita akhiri cerita firman Tuhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kami, yang tidak akan meninggalkan kami. Di saat kami menemui kesulitan, menemui kesusahan, kami yakin dan percaya di saat kami meminta pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi Tuhan kami yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih untuk Lause Christina yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh indah berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita hanya berharap, kita berdoa, dan kita meminta kepada Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita juga bersyukur Tuhan memberkati setiap papa dan mama dalam pekerjaan papa mama, dalam setiap usaha papa dan mama. Hari ini kita akan mengembalikan berkat yang Tuhan berikan. Anak-anak bisa memberikan lewat transfer ke rekening gereja di bawah ini dan diberi kode Victory Kids. Atau anak-anak bisa memasukkan dalam amplop, diberi kode Victory Kids, bisa membawanya sendiri, atau menyuruh papa dan mama untuk mengantarkannya setiap hari Senin pada pukul 10 sampai pukul 12 siang pada kotak persembahan yang sudah disediakan di lantai 1 Gereja Kristen Kalam Kudus. Sambil mempersiapkan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi,
diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pakai persembahan kami untuk kerjaan Tuhan di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah online kami. Kami bersyukur, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Victory Kids, bagaimana ibadah hari ini? Ada sukacita? Ada. Iya, senang sekali ya. Lalu saya juga senang bisa jumpa dengan anak-anak walaupun lewat online. Nah, hari ini juga kita bertambah sukacita kita. Ada apa ya? Iya, bulan ini bulan Februari. Nah, ada anak-anak teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa di sini yang berulang tahun? Angkat tangannya yang di rumah. Iya, Lause mewakili seluruh Lause-Lause yang ada di Victory Kids. Dan teman-teman yang ada di rumah mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk beberapa anak-anak ya yang bersukacita bulan ini. Lause akan sebutkan ya, tanggal 8 Februari. Itu ada teman kita bernama David Pasaribu berulang tahun. Yo, kita beri tepuk tangan untuk yang di rumah. Selamat ulang tahun David. Lalu tanggal 10 Februari ada Jesenia Helena Surya yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Jesenia. Lalu tanggal 12 Februari ada Kenjiro Gavin yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Kenjiro. Lalu ada lagi menambah sukacita kita bulan ini tanggal 15 Februari yang berulang tahun Vincent Rodriguez Sutiono. Selamat ulang tahun Vincent. Dan terakhir yang berulang tahun tanggal 22 Februari teman kita Mona Lisa Kristi Sihotang. Selamat ulang tahun Mona. Iya, Lause harapkan semua anak-anak yang berulang tahun penuh dengan sukacita. Dan Lause mau titip satu ayat firman Tuhan untuk anak-anak yang berulang tahun di rumah. Ya, anak-anak ingatlah ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Semoga anak-anak yang berulang tahun khususnya selalu hidup takut akan Tuhan. Sehingga diberikan Tuhan umur yang panjang dan penuh sukacita. Sampai jumpa lagi Victory Kids. Bye-bye.